Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Librayanti Oktaridani MPD sebagai Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mulia Jakarta. Pendekatan pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa memiliki kebermaknaan dalam proses pembelajaran, membuat siswa menjadi berkesadaran dalam proses pembelajaran, dan menyenangkan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, saya Santi Librayanti sebagai Kepala Sekolah SDIT Insan Mulia Jakarta ingin menerapkan pembelajaran mendalam di dalam proses pembelajaran di kelas dengan cara melakukan metode pembelajaran PJBL dengan pendekatan ADLX terpadu. SDIT Insan Mulia Jakarta adalah salah satu sekolah yang berbasis agama, yang mengedepankan nilai-nilai karakter Islami dalam proses pembelajarannya. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDIT Insan Mulia Jakarta, saya sebagai kepala sekolah berinisiatif untuk menerapkan pembelajaran mendalam dengan metode PJBL, di mana agar siswa-siswi SDIT memiliki kompetensi karakter dan kemandirian yang dipadukan dengan pendekatan Active Deep Learner Experience ADLX terpadu. ADLX terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menjadikan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mendapatkan kedalaman materi dalam proses pembelajaran yang berasal dari pengalaman belajar mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan terpadu adalah suatu langkah yang dibuat dan didesain pembelajaran yang berarti telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, duniawi, dan ukhrawi. Karena SDIT Insan Mulia Jakarta memiliki tujuan membentuk siswa yang berkarakter Islami, maka desain yang dibuat dimasukkan dengan nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajarannya. Dengan ADLX terpadu, pembelajaran mendalam akan dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar di SDIT Insan Mulia Jakarta dengan menggunakan metode PJBL. Langkah kedua adalah memberikan pelatihan tentang PJBL dan ADLX terpadu kepada semua guru yang ada di SDIT Insan Mulia Jakarta. Langkah ketiga adalah melakukan praktik pembuatan desain pembelajaran berbasis ADLX beserta modul ajarnya. Setelah desain pembelajaran beserta modul ajar dibuat oleh guru melakukan micro teaching dari desain yang dibuat. Micro teaching dilaksanakan dengan teman sejawat. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat PJBL di dalam kelas. Yang pertama adalah guru membuat project wall. Project wall ini siapa yang buat? Gurunya yang membuat. Jadi sini ada tema, ada tujuan pembelajaran dari beberapa lintas pelajaran. Kemudian ada pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu itu adalah pertanyaan inti. Apa sih yang ingin dihasilkan oleh seorang guru dari PJBL ini? Kemudian ini ada pertanyaan pemantik. Kemudian ada produk yang dihasilkan, jurnal ilmiah. Kemudian ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan timeline, dengan dalam kurun waktu 4 minggu. Kemudian setelah guru mengerjakan project wall for teacher, siswa diminta untuk membuat student board. Ini adalah student board siswa. Nah, sebelum siswa membuat student board, apa yang akan dilakukan siswa? Siswa harus membuat project board terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa mapel yang akan dibahas oleh siswa. Pertama adalah PABD, Tasin Kitabah, kemudian pendidikan Pancasila, kemudian mereka harus mencari ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan temanya. Kemudian yang kedua, mereka menentukan produknya apa yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan mempresentasikan produk yang akan dikerjakan. Kemudian yang keempat, pertanyaan pemantik yang dijadikan sumber bagaimana mereka harus presentasi dan bagaimana mereka harus menghasilkan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ismi dari SDIT Insan Mulia. Saya diamanahkan mengajar di kelas 1. Mengubah belajar menjadi pengalaman bermakna dan mendalam, pelajaran berbasis proyek yang kami terapkan benar-benar merupakan terobosan transformatif. Konsep ini secara alami sejalan dengan prinsip
Active Deep Learning Experience, di mana siswa tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga terlibat dalam pemahaman konsep secara mendalam atau deep learning. Melalui proyek-proyek yang menantang, siswa didorong untuk menjadi pembelajar mendalam yang aktif. Mereka tidak sekedar menghafal, tetapi harus mampu menghubungkan teori dengan masalah nyata, menguji hipotesis, dan menghasilkan solusi yang orisinal. Semua ini adalah ciri khas dari ADLX. Pengalaman ini jauh lebih dari sekedar menerima informasi. Ini adalah proses penciptaan pengetahuan. Penerapan PBL menjadi semakin kuat dengan kerangka introflek yang secara efektif memandu proses pembelajaran. Dimulai dari individualisasi, setiap proyek memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minatnya dan menggunakan kekuatan uniknya memastikan pembelajaran menjadi relevan secara pribadi. Lalu interaksi, proyek menuntut kolaborasi intensif, mengajarkan siswa untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan memanfaatkan beragam perspektif tim. Observasi, siswa secara aktif mengamati proses kerja, hasil, dan umpan balik yang mereka terima, memfasilitasi penemuan diri dan pemecahan masalah yang berkelanjutan. Refleksi introflek, inilah kunci utama. Di akhir setiap tahap proyek, sesi refleksi atau introspeksi wajib dilakukan. Siswa diajak untuk merenungkan apa yang sudah saya pelajari, apa tantangannya, dan bagaimana saya mengatasinya, apa yang bisa saya perbaiki dari proses kerja saya. Proses introspeksi atau refleksi ini memastikan pengalaman menjadi pelajaran yang melekat dan mengubah pengetahuan pasif menjadi kebijaksanaan aplikatif. Singkatnya, PBL dengan ADLX dan Introflex tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mencetak pembelajar yang mandiri, kritis, kolaboratif, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap proses belajar mereka sendiri. Ini adalah cetak biru pendidikan untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barina, kelas 3 SDIT Insan Mulia Jakarta. Alhamdulillah sekarang ini saya sedang belajar dengan metode PJBL. Saya sangat menyukai metode ini karena belajarnya tidak membosankan. Kemudian kami diminta mencari jawaban pertanyaan tematik dari guru dengan buku perpustakaan dan komputer yang ada di laboratorium. Setelah mengikuti metode PJBL ini, saya jadi suka membaca. Pembelajarannya juga tidak satu mapel, tetapi semua pelajaran masuk ke dalam proses semua pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran yang kami lakukan dengan Project Based Learning dengan pendekatan ADLX